sekalian, welcome to JCI East Java's Chamber Podcast. Namaku Jenis Karyadi, kenalin. Dan tahun ini aku menjabat sebagai JCI East Java's Young Ambassador for Success. Dan mungkin bagi teman-teman sekalian yang belum tahu JCI East Java itu apa, JCI sendiri merupakan singkatan dari Junior Chambers International. Junior Chambers International ini merupakan organisasi yang berafiliasi langsung dengan PBB yang isinya anak-anak muda who wants to bring change. Dan JCI ini sendiri punya banyak banget chapter all over the world. Jadi nggak cuma di East Java aja. East Java sendiri merupakan salah satu chapter yang ada di Indonesia dan merupakan chapter terbesar di Indonesia dengan member sejumlah 350 orang. Nah, kira-kira di episode kali ini kita akan bahas lebih banyak seputar JCI East Java itu apa sih, dan kenapa kok kita harus masuk JCI East Java sebagai anak muda di generasi Gen Z maupun milenial. Narasumber kali ini merupakan seorang Gen Z berusia 21 tahun yang berkuliah di Universitas Ciputra. Sembari itu dia juga seorang businessman yang sedang merintis usaha web development-nya sendiri bernama Line Digital. Nah, penasaran gak nih cerita dari seorang JC atau member JCI yang masih muda kali ini? Kita pengen dengerin pengalaman dia pertama kali masuk JCI sampai detik ini dia menjalankan dan menghandle acara sebesar hackathon. So, mungkin kita langsung aja ke narasumbernya. Hai, selamat datang di podcast kita. And mungkin kita pengen kenalan dulu before we begin talking about the serious stuff. Kamu bisa kenalin dirimu dan what you do for a living, mungkin share yourself. Oke, iya. Thank you Janice buat introduction-nya. Banyak tahu nama aku Farisal dan pekerjaanku website developer sama application developer. Emang bener dulu sempat ikut beberapa lomba ya, emang itu waktu dulu ya. Sekarang tapi kedepannya rasanya bakal ngadain lomba nih, nanti mungkin ini bakal jadi pembicaraan yang exciting. Oke, yes. Selain ikut lomba pun ternyata Farisal sendiri juga punya bisnis Line Web Developer. And mungkin aku pengen flashback dikit nih sebelum kamu masuk ke JCI East Java. You were a hustler basically, ya kan? Hustler itu dalam arti kamu suka cari kegiatan baru, cari hal-hal baru di luar comfort zone kamu, yaitu kamu cari kegiatan itu dalam bentuk ikut business plan, lomba business plan. Who were you before you entered JCI East Java? Oke, jadi aku kuliah, jadi kegiatan itu sebelumnya kuliah sama kerja, dan aku kuliahnya di Universitas Ciputra. Nah, jadi waktu itu dulu sebenarnya memang sudah ada kerjaan, cuman untuk menambah kegiatan lagi, terus aku pengen explore, dapat banyak experience. Nah, aku ikut lomba-lomba business plan. Itu juga membuka beberapa opportunity baru, soalnya kita juga bisa belajar dari case-case itu juga. Jadi ya kurang lebihnya kalau sebelum aku masuk JCI itu aku mahasiswa yang bekerja dan suka ikut lomba, kurang lebihnya itu sih. Oke, mahasiswa yang sudah bekerja tapi aktif ikut lomba di kampus. Ya, lomba dari kampus yang bawa kamu ke jenjang nasional dan internasional gitu ya. Nah, when did you first discover JCI East Java? Oke, ini jadi pertama kali itu sebenarnya waktu sudah awal semester 1 itu aku kenal sama Ko Jojo, Jonathan HP ya toh. Nah, itu pertama dia tuh aku kenal dia dari dosenku, dan ternyata dia tuh masuk di komunitas sama JCI. Terus aku disuruh masuk, ayo kamu masuk aja JCI. Terus aku ngomong kayak, oh ya wes mungkin nanti ada kuliah gitu tuh. Nah terus ya sudah, abis itu aku sudah lama nggak tahu tentang JCI, dan tiba-tiba aku kan masuk di Apple Developer Academy, dan aku ketemu sama yang ambassador-nya JCI. Ya tinggal nggak tahu ya ini Jenny sendiri, ini yang ambassador JCI. Abis itu aku diajak masuk lagi, terus dijelasin JCI itu sebenarnya buat menambah teman baru. Soalnya kalau kita kuliah, apalagi sekarang kan online gitu ya. Kalau kuliah online tuh temannya sedikit banget, soalnya kita tuh cuma ada Zoom, jadi nggak ada teman-teman, terus kegiatannya ya terhambat gitu, nggak bisa pergi-pergi sama teman dan lain-lain. Jadi akhirnya waktu disuruh masuk ke JCI East Java, aku mikir kayak why not juga gitu. Terus kita juga pastinya aku dengar-dengar dari Jenis juga, atau kalau orang-orang di JCI itu orang-orangnya baik-baik, terus semuanya juga berkualitas lah, komunitas yang bagus untuk membangun diri kita bersama-sama membangun diri kita. Jadi aku mikir kayak itu ya
something yang aku nggak bakal miss juga lah. Memang apa sih negatif side-nya kalau ikut? Aku pertama mikir gitu sebelum tahu JCI secara dalam gitu. Oke. Terus akhirnya setelah kamu banyak mempertimbangkan ABCD, akhirnya kamu masuk ke JCI Java. Dan waktu itu kalau nggak salah your first program atau acara pertama kamu itu kamu pergi trip bareng anak-anak JCI Java itu ke Banyuwangi. Nah itu aslinya siapa sih yang ngajak dan kok bisa kamu tiba-tiba spontan banget tiba-tiba ikut gitu? Oke, jadi pertama kali itu aku kan masuk di grup JCI Java kan biasanya ada tuh orang-orang yang ngirim Cerosa biasanya. Dia kan langsung ngirim, ini ada grup semua kegiatan, ada apa aja gitu tuh. Salah satu itu JCI Adventure. Nah kebetulan tuh aku bosan pulang dari satu adventure, aku lupa sama temanku di mana. Nah abis itu kayak aku barusan adventure terus kayak masih jiwa-jiwa adventure naik. Oke lah aku masuk ke grup adventure, nothing tulus, masuk aja orang kan something to find out gitu tuh. Akhirnya aku masuk. Terus habis itu pas abis masuk langsung diajak sama Cerosa, ayo kita mau ke Banyuwangi nih, ayo ikut toh. Oh tanggal berapa? Tanggal 7. Oh aku masih di Malang tanggal 7-nya, nanti baru pulang malamnya. Oh nggak apa-apa, kita baru berangkat subuh kok. Subuh maksudnya malamnya jam 12. Jadi kayak nggak ada alasan buat aku nggak ikut gitu. Semua alasan tuh sudah dikasih solusinya sama Cerosa. Jadi Cerosa kayak bukan maksa ya, benar-benar mendorong saya untuk ikut gitu. Padahal memang baru ya nggak kenal siapa-siapa gitu ya sudah. Akhirnya terus aku juga waktu itu dikasih tau jenis, ya wes ikut toh, emang apa oleh kayak ikut gitu ya wes. Oke lah ikut. Akhirnya karena Cerosa dan jadi Jenis, saya ikut Banyuwangi. Dengan itu benar-benar no expectation. Ya wes purely aku kepingin traveling bareng teman-teman baru. Dan itu strangers loh. Biasanya kan gini. Kalau traveling sama orang yang nggak dikenal itu pasti banyak banget yang kita takutin. Waduh nanti aku nih paling muda, terus nanti aku ngomong sama siapa, terus pembicaraanku bisa nyambung atau enggak. Tapi waktu itu di aku nggak mikir sama sekali, kayak wes gak usah mikir, pokoknya ikut sih, terus beli tiket kereta, pokoknya ikut sih aja. Jadi kayak masalah yang lain-lain nggak usah dipikirin. Jadi ya langsung jalanin aja, nggak pakai banyak mikir, pokoknya nggak usah mikir A B C D E F G, nggak usah, langsung aja ikut. Pokoknya aku mikir kayak nanti aku naik Gunung Ijen gitu ya. Oke. Iya. Jadi yang difokusin tuh kayak the fun, the adventure, the itinerary gitu ya. Kayak ngapain aja nanti ini aku fokus, aku mau enjoy gitu ya. Mungkin ini sesuatu yang belum tentu semua orang bisa lakukan, terutama as a new person, as a newcomer, pasti ikutnya acara-acara yang mungkin gak sampai 5 hari kayak kamu waktu itu. Itu cukup bold sih menurutku, cukup berani ya untuk seorang Caricel yang extrovert. Dan you're an extrovert, right? You're an extrovert. Ambivert ya, tengah-tengah. Right? You're an ambivert. Tapi ujung-ujungnya you made it anyways. Dan selama 5 hari itu kamu juga belajar mengenal satu sama lain, sama it's a tight circle kan yang waktu itu. Yes. Berapa orang ya waktu itu ya? Totalnya kalau ini cuman 1, 2, 3, 4, 6. Cuma 6 orang ya, jadi nggak banyak sampai rombongan 20 orang kayak company visit pada umumnya gitu. Jadi ya good for you, right? Good for you. Terus kamu dapat apa aja dari sana dan apa aja sih yang sebenarnya kamu lakuin sama orang-orang JCI? That was your first encounter kan, ibaratnya sama JCI East Java. Yes. First impressionmu itu apa sih? Oke, first impressionku tuh satu sih, orangnya tuh semua positif 100-200% gitu. Jadi kayak kayak traveling bareng itu kan sebenarnya something new ya. Jadi kayak apalagi sama orang-orang itu, kita tuh nggak pernah kayak satu detik pun itu kayak ada negative vibe. Itu yang aku dapetin first on the get go gitu. Jadi langsung kayak oke, orang-orang ini positif terus, nggak pernah negatif sama sekali. Meskipun waktu itu kita sampai ada beberapa inconvenient, jadi misalnya kayak nggak dapat Grab, nggak dapat Gojek, akhirnya kita harus jalan dari stasiun ke rumah. Itu kan cukup jauh, tapi kita semua ketawa-ketawa terus positive vibe terus non-stop, kayak kita ketawa-ketawa terus. Jadi terus orang-orang itu welcoming banget, orang-orang welcoming, orang-orang yang baik. Terus yang pasti mereka juga membawa kamu kayak masuk ke dalam organisasi ini kayak ke keluarga gitu. Jadi mereka tuh open banget. Sampai aku masuk ke rumahnya Cerosa, terus kayak dikasih makan. Pokoknya mereka ini semuanya kayak bener-bener nge-welcome kita dengan baik. Itu first impression aku tentang JCI. Luar biasa. Bahkan aku pun yang udah tahun keempat pun belum pernah diajak ke rumahnya Cerosa ya. Dan waktu itu kan ada ibaratnya ada EVP Rosa ya. Kalau teman-teman mungkin belum tahu, EVP itu adalah Executive Vice President, salah satu pengurus yang udah lama lah pokoknya di JCI, Rosa sama Koriki Bastian ya kalau nggak salah ya.
what did you get dari mereka? Apa yang kamu pelajari dari mereka? Kan itu lama banget ya, 5 hari ya, harusnya intens banget nih ngobrol sama bondingnya. Apakah ada mungkin silver lining atau pelajaran-pelajaran hidup yang kamu dapat dari mereka langsung? Considering the fact that you're young and ya we're both young kan, kita sama-sama Gen Z gitu loh. Jadi otomatis kita perlu dong belajar dari yang lebih senior ya, yang lebih berpengalaman dari kita. Yes, oke. Nah itu juga salah satu yang penting banget mindset itu. Jadi aku datang itu aku nggak kepingin kayak jadi orang yang anggapannya aku paham kalau orang-orang ini kan mungkin sibuk dan berbisnis dan mereka tuh liburan untuk have fun gitu. Jadi nggak mungkin kayak aku terus waktu liburan itu tanya terus gimana kok apa ada gini terus kayak ada saran nggak untuk bisnisku, nggak. Jadi kayak awalnya tuh purely kita tuh nggak ada yang ngomong bisnis sama sekali. Meskipun pasti aku yakin semua orang ada kesibukannya masing-masing dan bisnisnya masing-masing, tapi aku sama sekali nggak pernah ngomongin kerjaanku, aku nggak pernah tanya kerjaannya orang lain juga. Nah tapi di hari terakhir itu, abis kita kan pokoknya purely have fun. Jadi kita tuh ke Banyuwangi, ke Ijen, kemana, ya tuh ngomongin tentang adventure kita. Oh nanti makan di mana, adventure-nya gimana. Oh iya tuh ini tempatnya lumayan enak gitu. Jadi kita tuh purely misalkan in the moment gitu. Benar-benar live in the moment. Nah, tapi di hari terakhir itu ada kesempatan waktu itu Ko Ricky lagi berceramah gitu. Awalnya, jadi Ko Ricky itu sebenarnya aku kan ada kesempatan untuk ngomong sama PLP Ricky. Dan abis kita traveling bareng, itu tentunya kita jadi lebih dekat lah ya. Kita waktu itu di Ijen, dan waktu itu aku beruntung untuk bisa mendapatkan sedikit wisdom dari Ko Ricky. Nah, jadi ternyata aku nih sama ini kalau kerja itu purely aku tuh memiliki mindset yang salah untuk bekerja. Tapi di situ tuh Ko Ricky bisa membenarkan, oh sebenarnya kamu tuh nggak boleh kerjamu kayak gini tuh untuk purely. Boleh sharing mindsetnya gimana? Agak sensitif sedikit, cuman aku bisa sharing sedikit lah. Aku tuh egois. Aku kepingin semua itu untuk diriku. Aku kerja keras, aku begadang, aku all out gitu, itu untuk diriku sendiri. Aku egois gitu. Nah, tapi Ko Ricky bilang itu nggak bisa kayak gitu. Kamu kayak gitu nggak akan pernah puas. Kamu nggak akan pernah mendapatkan satisfaction. Nggak bakal pernah mendapatkan fulfillment. Kamu tuh nggak bakal pernah merasa enough gitu. Kalau misalnya kamu bekerja kayak gitu. Akhirnya aku dijelasin panjang lebar tentang mindsetnya kita sebenarnya. Kalau kita tuh bekerja tuh gimana sih? Terus kayak mindsetnya tuh kok nggak boleh kayak gitu tuh kenapa? Dari situ tuh aku benar-benar diubah sampai yang benar-benar aku ngerasa waktu pulang itu ternyata aku nih kerjanya tuh nggak bisa kayak gini. Dan emang itu ternyata benar. Akhirnya aku tuh habis pulang tuh kayak lebih damai gitu. Agak ini sedikit gimana gitu, tapi emang ini beneran. Jadi kayak bekerja aku tuh mindsetnya sudah berubah 180 derajat habis Ko Ricky benar-benar mengubah mindsetku untuk bekerja. Yang awalnya egois, tetapi akhirnya bekerja tuh bukan untuk diri kita sendiri. Singkat ceritanya sih gitu. Karena aku sendiri juga kenal sama Ko Ricky ya, jadi aku tahu memang PLP Ricky itu orangnya suka invest in people, invest in Gen Z atau anak-anak muda kayak kita. Jadi itu ya sesuatu yang luar biasa. I'm happy to hear that gitu loh. Pas waktu itu juga Ko Ricky sempat sharing ke Chinese kan, in life itu kamu yang ngejar meaning and value. Yang lainnya itu pasti follow kok kamu ngejar itu. Itu sih aku kayak itu yang aku sampai sekarang juga pegang gitu loh. Dan itu memang penting banget karena gimana kita mau kerja sengoyo apapun, kita mau mencari uang sebanyak apapun, kalau kita sendiri nggak punya value dan meaning, itu semua akan meaningless. Itu yang aku tangkap. Dan I'm really glad that you got that from the Banyuwangi trip from Ko Ricky. Oh kebetulan juga dia ikut ya gitu ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, PLP merupakan singkatan dari Past Local President. Dan culture-nya di JCI secara keseluruhan, di sini setiap orang yang menjabat sebagai seorang local president itu diberikan waktu 1 tahun untuk memimpin. Jadi setiap tahun pemimpin dari JCI East Java, local president atau LP pasti ganti. Dan karena PLP Ricky pun sekarang saat ini sudah tidak menjabat, culture yang ada di JCI pun tetap ia jalankan. Mandat yang ia dapatkan sebagai past local president tetap ia jalankan sampai detik ini pun. Dan ya itu kelihatan gitu loh sampai hari ini ngefeknya seberapa besar. Karena gimana juga kalau kita sudah tidak menjabat sebagai seorang pemimpin atau satu title, bukan berarti kita berhenti untuk memimpin secara dari belakang. Itu sih yang mungkin saat ini PLP Ricky ajarkan ke kita semua, anak-anak muda ini.
Nah, oke, mungkin lanjut sedikit ya. Setelah Banyuwangi trip, kamu kan akhirnya sudah refreshed. You're refreshed and you feel like you're a new man. Akhirnya bisa bangun fondasi yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Dan itu penting banget. Nah, setelah itu, what did you do after that? Kayak setelah kamu pulang dari Banyuwangi, apa yang kamu lakukan di GCI Syaba? Oke, jadi abis aku dari Banyuwangi itu trip itu, pulang tuh aku akhirnya ikut banyak join grup-grup di JCI. Jadi grup-grup WA yang lain tak ikuti semua, tak ikuti. Jadi aku nonton film bareng. Waktu itu ada Doctor Strange 2 kalau nggak salah, Doctor Strange. Terus waktu itu aku juga jadi PD bowling, ditunjuk sama Cerosa lagi, kamu jadi PD ya bowling, aku nggak pernah main bowling ya, tapi ikut aja wes. Akhirnya ya sudah kita main bowling. Terus habis itu aku ikut Muay Thai juga waktu itu, jadi sempat pukul-pukulan, tapi saat pukul-pukulannya tapi friendly. Jadi kita kayak ikut Muay Thai gitu bareng. Terus habis itu banyak banget sih event-eventnya, kayak makan-makan. Terus kalau kita juga akhirnya yang akan mendatang aku juga dapat event-event, ada beberapa. Jadi kayak salah satunya aku ditunjuk sama Cerosa lagi, Sel, kamu bisa nggak ngadain lomba hackathon gitu. Aku pertama kayak waduh, astagfirullah gitu. Soalnya kok rasanya berat banget gitu loh kalau misalnya ngadain lomba, apalagi aku kan sekarang lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Hackathon itu apa sih? Mungkin kamu bisa jelasin. Oke, jadi hackathon ini adalah lomba yang hackathon itu lomba yang continuous, jadi 24 jam lebih dan mereka tuh harus stay di tempat itu. Jadi mereka akan diberikan suatu case dan mereka akan menyelesaikan suatu masalah dalam tim. Jadi nanti kita ini ada 100 partisipan, satu kelompok 5 orang, berarti totalnya ada 20 tim. Dan mereka akan dikumpulkan satu hall besar, kita berikan mereka satu masalah, dan mereka akan bekerja sama 60 jam non-stop. Kayak startup berarti ya? Yes. Mirip-mirip drama startup. Oke. Wow, dipercaya untuk menghandle acara sebesar itu kamu? Yeah. Are you alone? Maksudnya kayak ada tim juga kan di sana ya? Itu berkat dari Cerosa juga. Jadi Cerosa dan LP Go Philip juga sangat support banget. Itu penting banget sih. Jadi kita sudah diberikan tim, kita sudah diberikan fasilitas. Apalagi Ko Heri sama Celita itu juga sudah full support kita all up, dan jadi nanti event ini pasti akan seru banget nih, aku nggak sabar. Oke, wow. Ternyata selain kamu dipercaya untuk handle acara sebesar itu, kamu juga dikasih support dalam bentuk ya tim yang memang all out dan punya ambisi juga, sama-sama mau menggerakkan event ini. Oke. Waktu kamu masuk GCI sebagai seorang member, kamu dapat support banyak banget ya. Apalagi kalau kamu handle acara segede itu, dalam bentuk tim, dalam bentuk resources, dalam bentuk sponsor bahkan. Nah, kira-kira apa sih yang jadi takeaway kamu selama kamu 4 bulan masuk di GCI Syaba? Oke, jadi masuk di GCI Syaba ini tentunya kita, kalau orang-orang kan bisa bekerja itu ada rasa jenuhnya, terus mereka tuh kadang-kadang merasa alone. Tapi di JCI ini aku dapat semuanya, aku udah bisa have fun bareng teman baru, kita bisa adventure bareng, dan itu sangat-sangat membuat hidupku lebih berwarna. Oke. Nah, dan jadi kalau di JCI ini Koriki sendiri ngomong ada 3 hal. Kita bisa give back itu dalam 3 hal. Jadi kan kita nggak mungkin harus take semua, dapat ilmu, dapat teman, tapi kita juga harus give back gitu. Dan give back kata Koriki itu ada 3 hal. Kita bisa kasih money, time, atau effort. Itu terserah kau tinggal pilih, dan aku pilih effort sama timeku. Jadi aku benar-benar try to give back ke JCI dengan cara jadi PD bowling, terus ikut banyak acara gitu, terus juga bisa jadi PD hackathon yang mungkin sebenarnya bakal take away my time dari working gitu, tapi aku merasa justru sini tuh that's a fun part gitu, kita bisa menjadi something bigger than ourselves seperti yang tadi kau bilang gitu. Jadi menurutku kita tuh nggak harus melakukan sesuatu itu sendirian, kita bisa melakukan bersama-sama, dan itu bisa kita dapatkan di JCI. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi selain pengalaman, kamu juga dapat sense of fulfillment karena kamu udah kontribusi ke suatu platform yang lebih besar dari dirimu sendiri gitu. And again, GCI Syaba menurut LP Philip Pangestu tahun 2022, Rise and Rebuild telah mengatakan bahwa GCI ini sebuah platform untuk kita berkontribusi, give back, bahkan ikut
turut serta dalam suatu komunitas atau organisasi di luar circle kita, di luar comfort zone kita bahkan kadang-kadang. Jadi buat teman-teman sekalian, anak-anak muda seumuran kita berdua, Gen Z and Millennials terutama yang mungkin lagi mencari komunitas seperti itu, bisa langsung aja join JCI Syaba dengan cara kontak WhatsApp number di description box down below. Somebody will get you, and yeah, I guess we'll see you here. We'll see you here very very soon. And mungkin sekian dulu dari kita berdua. Janice dan Karisal mau tutup this podcast with by saying JCI Syaba, rise and rebuild.